Record dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam. malam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join di Kongko. Bilang aja Kongko, jadi jangan rapat kayaknya kaku banget gitu. Sebelumnya saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mailani Tan Pertiwi. Saya di bawahnya Mas Ading. Bawahnya. Iya di bawahnya ya gimana gitu. Saya anggotanya Mas Ading gitu, bareng sama Mbak Dina. Di apa namanya Mata Garuda, tepatnya di pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Mungkin saya, halo Mbak Dina, akhirnya kelihatan. Oh, Hai, halo temennya Laila. baik. Saya coba akan memperkenalkan kegiatan kita dulu sebelum nanti masuk kenapa kok kita akhirnya ada kegiatan forum group discussion. Saya mohon izin share screen teman-teman. Ini sudah kelihatan belum ya? Masih proses. Sudah, yuk kelihatan. Oke. Mantap. Nah, sebenarnya kegiatan Kampung Menari ini hanya salah satu dari beberapa kegiatan yang diadakan oleh pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Selain di Kampung Menari ini sebenarnya singkatan ya Mas Mbak. Jadi bukan desa KKN yang Hmm. berhantu itu, tetapi menari itu singkatan dari membangun generasi muda hingga pelosok negeri. Tapi biar lebih Oh, orang gampang itu. inget, nah akhirnya kita kasih nama menari gitu. Nah, Oh, untuk iya. kegiatan ini sendiri itu tuh yang menginisiasi memang Mata Garuda Pusat dan Mata Garuda Jawa Tengah. Dan kami bermitra dengan Universitas Negeri Tidar di Magelang karena kampus itu yang dekat dengan lokasi, jadi harapannya SDM-nya bisa cukup membantu kegiatan ini. Hmm. Dan untuk latar belakangnya sendiri, karena di masa pandemi ini kan memang pergerakan guru itu sangat dibatasi ya Mas ya karena adanya regulasi gitu. Hmm. Tetapi kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai komunitas gitu kan punya akses dan diizinkan ketika mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua yaitu upaya peningkatan pendidikan di desa dan daerah tertinggal. Di sana itu meskipun masih di Magelang, notabene masih di Jawa, tetapi karena mungkin akses internet sulit, ke kota juga lumayan sulit jalannya karena dia termasuk di salah satu desa yang berada di paling atas Gunung Merbabu, jadinya Hmm. ya memang beda sekali dengan apa yang ada di Kota Magelang gitu. Dan ya jadi tantangan tersendiri untuk kita ketika di sana. Salah satu masalahnya yaitu mereka jadi gadget addict karena mungkin sekolahnya menggunakan HP ya, tetapi karena orang tuanya mungkin tidak tidak memahami ketika anaknya pegang HP itu ternyata malah main game, dikiranya belajar, tetapi ternyata guru-gurunya sama sekali nggak pernah nerima tugas dari anak-anak. Jadinya saya jadi bingung, mereka selama nggak tidur ini pegang HP ngapain aja gitu. Nah, salah satu tantangannya itu. Nah, tujuannya sih semoga kita bisa menjadi apa ya, mitra bagi pemerintah lah. Mungkin desa-desa seperti ini kan pemerintah juga sulit mengakses karena keterbatasan SDM juga dari pemerintah. Nah, harapannya kita yang masih muda ini semoga diberikan kesehatan di tengah pandemi seperti ini bisa membantu, sedikit bisa membantu gitu. Kemudian untuk kegiatannya sendiri sudah dilaksanakan 2 batch. Batch yang pertama itu awal November hingga pertengahan Januari. Programnya itu awalnya kita ada kelas mentoring, kelas motivasi. Yang kelas motivasi itu waktu itu saya pernah cerita ke Mas Dika, salah satu volunteernya Mas Zaki dari Bandung ya, di Saman Ya, juga. betul. Zaki Badurrahman. Iya. Kemudian ada penggalangan dana dan donasi buku. Dan alhamdulillah waktu batch 1 ini volunteer yang bergabung dengan kami 12 jumlahnya. Kemudian di batch kedua dilaksanakan mulai 17 Januari. Jadi baru mulai banget sampai nanti tanggal 28 Maret. Nah, programnya agak sedikit berbeda. Yang awalnya itu ada kelas motivasi, kita hilangkan sementara kelas motivasi karena sasarannya tidak sampai. Awalnya itu kita eh,
pengennya yang bergabung itu teman-teman yang SMP karena mereka kan akan melanjutkan SMA dan kuliah harapannya kami begitu. Tetapi mereka malah melarikan diri. Jadi yang datang itu anak-anak kecil. Karena saat kelas motivasi itu biasanya ada pembagian snack kecil-kecilan. Jadi mereka yang penting Betul. datang dan dapat snacknya gitu. Sedangkan yang gede udah nggak mau datang lagi. Maka kami mencoba untuk apa ya berpikir bersama kira-kira apa yang bisa dilakukan ya. Terus sempat dapat masukan juga bahwa untuk meningkatkan pendidikan ini nggak cukup kita rangkul anaknya aja, tetapi dari sekolah dan dari orang tuanya. Maka muncul ide untuk mengadakan forum group discussion gitu bersama dengan orang tua dan juga guru. Kemudian nanti di penutupan akan ada program pendirian perpustakaan dusun lah kecil-kecilan di sana. Dan alhamdulillah sudah ada penyumbang bukunya dan lumayan besar juga. Dan untuk volunteernya ada 18 volunteer. Kita meningkat karena ada keluhan dari volunteer-volunteer sebelumnya karena di sana kan termasuk daerah yang sulit aksesnya dan kalau hujan itu Pasti sering sih. tertutup kabut gitu kan dan ada yang sempat jatuh juga karena jalannya cukup terjal jadinya untuk mengatasi hal tersebut kalau berpartner gitu kan maksudnya satu kelas ada 2 mentor dan sebagainya gitu kan mengurangi hal-hal seperti itu. Betul. Oke, dan ini untuk program kegiatan di batch 2 ada mentoring. Kalau di sana itu kami kalau yang SD itu ada bahasa Inggris dan tematik, Mas. Awalnya ada TPA, tapi untuk yang TPA ternyata sudah disupport sama pemuda di sana. Jadi kami alokasikan yang lain itu di SMP ada IPA, matematika dan bahasa Inggris. Untuk masing-masing kelasnya sudah ada 2 mentor dan mereka datang ke sana itu antara hari Senin sampai Jumat. Yang penting kami minta ke mentor itu untuk menilik kegiatan anak-anak di sana, menemani mereka belajar 2 jam dalam 1 minggu. Jadi satu mentor itu selama 10 minggu itu setiap minggunya hanya datang sekali dan 2 jam ke sananya. Terus PET kemudian English Tournament. kemudian ada forum group discussion. Nah, yang sama orang tua ini salah satunya nanti kita akan membuat pelatihan pembuatan tempe karena di sana memang konsumsi proteinnya sangat kurang jadinya ya itu kan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak ya jadi karena jauh dari laut jadi kita nggak mungkin minta mereka untuk beli ikan terus di sana itu memang punya sapi tapi sapinya itu bentuknya celengan jadi cuma disembelih setahun sekali jadi ya udahlah mungkin yang paling murah dan mudah itu karena di sana juga banyak kedelai kita melakukan pelatihan Bisa pembuatan juga tempe. itu loh, lele yang ember, apa ya, si Santi sama Evi inget nggak salah satu itu, apa namanya, Itu finalis apa itu? beasiswa yang lele ember atau apa itu? Budidaya apa? Budidaya apa tuh budidaya? Oh, budaya lele di ember gitu. Jadi di depan rumah-rumah mereka itu sebenarnya ada ember. Kalau lele kan emang airnya Iya. benang ya, dan Iya. diisi lele-lele terus itu untuk gambaran aja sih. Iya, boleh-boleh juga tuh Mas idenya. Ya, terus untuk gurunya sendiri kami benar-benar minta ini karena ya itu di sana itu kan sudah sulit sinyal. Di sana ada sinyal, tapi memang untuk provider tertentu. Telkomsel sama Axis di sana ada, tapi ya di titik-titik tertentu. Jadi jangan kaget ketika berkunjung di sana, anak-anak tuh ngapain di atas genteng? Mereka sedang cari sinyal untuk main FF Jadi pengen biasanya. ikut, pengen ikut di atas genteng. Biasanya makin tinggi semakin kenceng lah sinyalnya, Mas. Gitu. Terus untuk apa yang digunakan guru sendiri itu setelah saya tuh waktu ke sana bareng sama Mbak Fatimah dari MG Jateng, gurunya itu menyampaikan bahwa mereka menggunakan Microsoft Teams. Kemarin saya ceritakan juga ke Mas Dika ya. Nah, sedangkan anak-anak itu merasa Microsoft Teams membebani gadget mereka. Jadi mereka harus memilih nih antara main game atau mempertahankan Microsoft Teams ya. Dan Main mereka game rata-rata dong. iya, bener. Lebih asik kayaknya main game bagi mereka. Akhirnya dihapus lah aplikasi Microsoft Teams ini. Dan pada akhirnya guru itu ketika mau memberikan nilai, ya ini dimanipulasi karena nggak ada yang ngumpulin gitu. Memang sedih sekali kalau di sana. Gitu ya harapannya tuh bisa memberikan pelatihan nanti dari teman-teman di Desa Main. Barangkali ada program untuk pengenalan teknologi yang memang
mudah diakses, misalnya saja kan YouTube, karena mereka nggak mungkin menghapus YouTube kan dari gadget mereka. Terus kalau dari YouTube tuh kayak lebih interaktif aja karena ada gurunya di sana, gurunya juga bergerak, daripada mereka dikasih tumpukan soal nggak akan dibaca juga. Jadi begitulah. Mungkin itu sih Mas dari kami. Terus untuk Siap. Oke. sip. Oke, Nah, siap. biar bisa Menarik kelihatan. sekali ya. Dan sebelumnya terima kasih banget sih untuk Ading, Mbak Meliani Intan Pertiwi, terus Mbak Dina yang tadi saya salah ini ya, Mbak Dina Indah, dan Mbak Yayuk ya. Berarti ini dari MG juga Mbak Yayuk. Mbak Yayu ini dari ini Mas, Universitas Negeri Tidar. Tadi Oh, saya ajak. Untidar ya? Iya, Oh, karena kan temanku mitra ngajar di sana kami. itu. Oh iya. Oh, siap. Sebenarnya terima kasih dan ini apa namanya memang senang sekali ya kalau kita ada pihak yang mengajak kerjasama dan itu untuk hal-hal kebaikan dan apalagi ini fokusnya sama ya untuk orang-orang kondisi di sana itu memang kondisi afirmasi butuh perlakuan khusus dan kemarin pun apa namanya ketika Ading mencoba menghubungi kita semangat sekali gitu karena kita juga pengen sekali kan melaksanakan kegiatan kayak gitu di daerah-daerah seperti itu. Walaupun salah satu penerima beasiswa kita juga ada salah satu programnya itu di lereng Gunung Merapi yang harus ke sana itu harus ribuan anak tangga yang nanti juga mirip-mirip juga programnya seperti itu. Tapi itu salah satu program dari Ordi beasiswa Desamen sendiri. Dan kemudian di salah satu divisi kami, kebetulan di divisinya Kak Yulia Susanti, ini juga salah satu founder di Desamen, salah satu programnya itu ada Mindtalk. Nah, Mindtalk itu bentuknya sebenarnya juga ya pengabdian masyarakat, bisa dalam bentuk pelatihan, training, nah seperti itu, yang sejatinya juga harusnya dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Februari. Nah, kemudian tetapi karena kondisi juga pandemi dan Maret itu kita punya program leadership camp, yang itu juga nanti dilaksanakan di sebuah desa juga, itu apa kemudian melihat ada tawaran kerjasama, inginnya juga Mentok itu dikerjasamakan gitu. Dan mungkin skemanya seperti apa juga nanti bisa didiskusikan. Kalau misalkan dari teman-teman Mata Gedok kan memang ada FGD, Forum Group Discussion, bisa kita tetap laksanakan dan memang kebutuhan mereka kan salah satunya tadi masalahnya itu ya, sekolah itu maksa menggunakan Microsoft Teams, sedangkan murid-murid itu mereka, lah kita aja yang mahasiswa itu pasti bingung loh pakai Microsoft Teams itu untuk awal-awal itu cukup susah sekali, nggak apalagi kondisi sinyalnya susah, aplikasinya susah, itu kurang relevan sekali untuk kondisi low tech environment yang kebutuhan di daerah-daerah memang teknologinya itu masih rendah gitu dan apa namanya itu jadi problem sekali ya memang. Dan terlebih lagi sebenarnya ketika kita memberikan pelatihan ke guru, ke siswa ataupun mungkin, tapi ketika misalkan gurunya memang nggak punya jiwa penggerak ya itu nggak dipakai juga kan sebenarnya. Itu rata-rata ya apa namanya yang akhirnya guru-guru menggerakkan ya yang mereka memang memiliki jiwa penggerak itu kan. Nah, dan itu mungkin ini hal yang penting sekali ketika nanti kita forum group discussion juga kita tuh bagaimana mengajak guru itu punya keprihatinan untuk mau bergerak itu kan. Itu yang juga mungkin penting sekali. Saya pun masih belajar juga dalam hal itu, tapi ya itu mungkin hal yang bisa kita upayakan sih selain memberikan pelatihan. Nah, termasuk YouTube itu kan tadi yang memang dekat sekali dengan siswa itu, anak SD pasti YouTube ya. Ponakan saya aja yang kelas 1 SD dari zaman dia TK, PAUD itu sudah megang YouTube kan. Dan padahal mereka yang nontonnya kadang yang menarik dan ngerti. Ponakan saya itu ketika guru bapak ibu guru itu pertama tertarikan di YouTube, tapi kan nggak ada apa namanya nggak mau membuat itu dan merasa matikan ke YouTube padahal sekali ada itu mungkin ini hal cocok kali bagaimana konten YouTube sangat semudah itu juga live kan bisa langsung di YouTube klik tombol live kita bercerita langsung klik upload saja kan itu juga bisa juga hanya saja banyak guru yang memang kurang memahami itu dan mereka terjebak pada perspektif susah dan waduh ini gimana gitu mungkin ya nanti itu terkait strategi yang FGD itu kita mungkin boleh kita juga nanti sesuaikan. Dan tentunya juga Mbak Dina itu pasti juga ngerti sekali karena dia dari Pendas. Kalau saya kan dari pendidikan TI ya. Saya pendidikan TI UNY juga dulu S1-nya Mbak Dina. Di UNY juga pendidikan TI UNY. Tetapi ya memang beberapa kali itu
mencoba menelaah sih untuk anak-anak SD di daerah di desa, kemudian di daerah 3T, kira-kira kebutuhan teknologinya seperti apa. Karena teknologi yang bagus itu bukan yang emang sudah modern sekali, tapi yang sesuai dengan emang kondisi sekolah masing-masing gitu, biar efektif. Nah, kemudian yang berikutnya terkait kalau kita kan punya program Mentok itu kan fokusnya pengabdian. Nah,